Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam alaikum, Bisem Hamasia. Kita kepatenan lam, ya, tetapi kita tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, daripada kekristenan atau tempat pemersatu daripada kekristenan itu tak lain dan bukan adalah perjamuan kudus. Di dalam perjamuan kudus itu kita melihat tidak ada tembok pemisah. Bahasa tidak menjadi penghalang, warna kulit tidak menjadi penghalang, budaya tidak menjadi penghalang. Semua berfokuskan pada satu, yaitu apa? Tubuh dan darah Kristus. Nah, ini merupakan suatu titik atau tempat di mana kita disatukan. Tempat di mana tidak ada perbedaan. Tempat kita mempunyai hubungan yang harmonis satu sama lain sebagai tubuh Kristus. Makanya di dalam bacaan kita tadi kita dapat melihat Kristus memberi makan berapa orang? 5.000 orang, itu tidak termasuk anak-anak. Dengan apa? Dengan 5 ketul roti dan 2 ikan. Padahal kita tahu di dalam Matius juga dikatakan, Yesus mengatakan, akulah roti yang hidup. Nah, ikan itu simbol dari apa? Simbol daripada manusia. Ya kan? Jadi kan demikian jelas bahwa kedatangan Kristus ini adalah untuk menyatukan manusia dan kembali kepada siapa? Kembali kepada hadirat Allah. Ya? Kembali kepada hadirat Allah. Melalui perjamuan kudus itu. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa perjamuan kudus adalah merupakan simbol atau lambang, maka dalam data Alkitab manapun tidak dikatakan bahwa perjamuan kudus itu simbol dan lambang. Nah, itu nyata sekali kalau kita melihat di dalam Matius 26 ayat 26 sampai 27. Coba dibaca. 26 ayat 26 sampai 27. Matius 26 ayat 26 sampai 27. Ya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Jadi kalau kita melihat di sana tidak dikatakan ambillah, inilah lambang tubuhku. Juga tidak dikatakan bahwa ambillah, minumlah, inilah lambang darahku, tidak. Tetapi yang jelas di sana dikatakan inilah tubuhku, inilah darahku. Juga tidak dikatakan bahwa esensi daripada roti ini adalah tubuhku, esensi daripada anggur itu adalah darahku. Tetapi dikatakan inilah tubuhku, inilah darahku. Menunjuk pada artian bahwa memang perjamuan kudus ini adalah merupakan refleksi dari keberadaan Yesus Kristus itu. Karena itulah, kalau sampai orang mengatakan bahwa perjamuan kudus itu
hanya sebagai suatu lambang, maka tidak mungkin ada dampak di dalam kehidupan orang percaya. Dampaknya apa? Keselamatan. Dampaknya apa? Pembaruan. Dampaknya apa? Kesucian. Dampaknya itu apa? Penyatu tunggalan. Jadi kalau demikian, tidaklah heran kalau orang yang mengatakan perjamuan kudus hanya sebagai lambang tidak mempunyai dampak di dalam kehidupan mereka. Makanya di dalam gereja-gereja di luar ortodoks ini tidak ada orang yang mengalami pembaharuan yang total saat masih hidup di jagat ini. Kita punya banyak contoh. Contohnya apa? Serapi dari saraf. Badannya mengeluarkan cahaya yang luar biasa. Padahal dia masih hidup di jagat. Bahkan dikatakan ketika dia hidup di hutan, di sekelilingnya ini, di mana dia ada itu seperti terang yang menerangi dan menyibak kegelapan yang ada di hutan di mana dia tinggal. Berarti kalau demikian, pembaruan mengambil bagian di dalam kodrat ilahi itu tidaklah hanya ketika Kristus datang kedua kali dan kita dibangkitkan. Tetapi saat ini pun juga bisa dialami tergantung pada bagaimana kita menghidupi kehidupan suci yang diajarkan oleh gereja. Melalui apa? Melalui menyangkal diri, melalui memikul salib, dan juga sholat-sholat yang ada adalah merupakan sarana dan titik awal kita untuk mencapai apa itu mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, di dalam membagi-bagikan roti itu, ya kita lihat fokus mereka pada siapa? Pada Kristus. Jadi kalau demikian, memberikan makan 5.000 orang ini adalah merupakan isyarat uborampen yang ada di dalam gereja. Nah, saat itu gereja sudah ada belum? Pada waktu Yesus memberikan makan ini. Belum. Ya kan? Tetapi sudah diisyaratkan bahwa nanti kalau aku bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, dan Roh Kudus turun. Gereja dalam bentuk visualnya itu ada dan berada di tengah-tengah kita manusia. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa Kristus itu sangat rapi di dalam mempersiapkan orang untuk masuk di dalam gereja. Dan itu juga merupakan suatu pemenuhan dari apa yang ada di dalam kata-kata Kristus. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak dapat mengalahkannya. Berarti kalau ada orang mengatakan Kristus tidak pernah berbicara tentang gereja, Kristus tidak pernah mendirikan gereja, dan Kristus tidak pernah menyinggung tentang gereja, itu salah. Ya, karena jauh sebelum gereja dalam visualnya itu nampak, setelah turunnya Roh Kudus itu sudah dibicarakan. Nah, sama dengan uborampen tentang di dalam gereja itu ada perjamuan itu juga diisyaratkan. Berarti kalau demikian, Kristus
tidak hanya mendirikan gereja, tetapi ubur rampel apa-apa yang ada di dalam gereja itu pun juga dipersiapkan. Karena itulah, kalau orang mengatakan bahwa perjamuan kudus hanya sebagai lambang, maka akan bertentangan dengan apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 11. Di mana di sana dikatakan barang siapa mengambil perjamuan kudus dengan tidak layak, maka mereka bisa sakit, bahkan dikatakan bisa mati, gantung pada bagaimana sikap kita mengambil perjamuan kudus itu. Nah, karena itulah mengapa setiap Sabtu malam minggu ya kita puasa, yang punya suami dan istri tidak boleh berhubungan badan, tetapi kita fokus untuk menghadapi dan mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Kristus melalui gereja dalam sakramen. Ya? Nah, di dalam gereja yang satu inilah untuk menumbuh kembangkan. Tidak ada itu pertikaian. Seperti halnya yang diberitakan oleh keluarga Chloe yang ada di Korintus. Tidak ada pertikaian. Berbedanya karunia yang ada di sana. Bukan untuk dipertentangkan atau untuk diperselisihkan, tetapi semua saling melengkapi untuk membangun gereja. Berarti kalau demikian, tidak ada pertikaian, tidak ada percekcokan, tidak ada perselisihan, warna kulit tidak menjadi halangan untuk satu di dalam gereja. Jadi kalau demikian, kalau orang mengatakan gerejamu bertikai, gerejamu berselisih, gereja itu siapa sih? Ya, pertanyaan gereja itu siapa? Dikatakan oleh para bapak gereja itu Kristus. Nah, apakah Kristus telah bertikai pada dirinya sendiri? Tidak pernah, impossible, never happen. Tidak pernah terjadi. Yang bertikai siapa? Orang yang dijadikan gereja atau orang-orang yang dicangkokkan, itulah yang bertikai. Jadi esensi gereja tidak pernah bertikai karena Kristus itulah gereja itu sendiri. Nah, karena itulah dengan banyaknya pribadi-pribadi yang ada di dalam gereja, gereja itu sekaligus sebagai refleksi pantul tentang keberadaan Tritunggal Maha Kudus. Mengapa di dalam Tritunggal kan ada hipostase Sang Bapa, hipostase Sang Putra, hipostase Sang Roh Kudus. Beda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena satu esensi di dalam kealahan. Nah, gereja dikatakan sebagai refleksi pantul atau cermin daripada Tritunggal. Karena di dalam gereja itu ada bermacam-macam pribadi yang mempunyai ciri khas masing-masing dan tata yang berbeda. Tetapi berbeda yang bagaimanapun juga, esensinya satu, yaitu manusia. Karena itu kalau kita melihat semua ini, yang ada di jagat ini, semua adalah cermin
cerminan daripada Tritunggal Maha Kudus. Kok bisa seperti itu loh? Bisa. Karena landasannya adalah Tritunggal. Nah, manusia ini dikatakan sebagai gambar Allah. Artinya cermin daripada Allah. Karena setiap manusia itu mensimpulkan manusia yang lain di dalam dirinya, karena satu esensi di dalam kemanusiaan. Ya. Nah, gereja itu juga merupakan refleksi patung dari keberadaan Tritunggal, karena setiap parokia itu mensimpulkan parokia-parokia yang lain di dalam keparokiannya sendiri. Karena apa? Karena mempunyai iman yang sama, ya, mempunyai ibadah yang sama, mempunyai hierarki yang sama, mempunyai autopraksia yang sama. Makanya gereja dikatakan sebagai universal. Sifatnya Katolik itu. Jadi dari bacaan-bacaan tadi kita dapat melihat secara jelas bahwa apa yang ada di jagat ini adalah merupakan refleksi pantul daripada Tritunggal Maha Kudus, termasuk memberi makan 5.000 orang tadi. Banyak orang datang, ya. Tetapi banyak bukan terpisah, tetapi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Jadi kalau demikian, ajaran gereja ini sangat kompleks dan lengkap. Makanya ajaran Tritunggal Maha Kudus harus bisa dipahami, harus bisa dimengerti, harus bisa dicetak di dalam pikiran kita. Karena tanpa itu, kita tidak bisa melihat apa itu keselamatan, apa itu pembaruan, apa itu penyatu tunggalan, apa itu refleksi pantul dari Tritunggal di dalam kehidupan kita. Hati-hati menggunakan itu. Karena kita mempunyai mandat untuk hidup suci sebagaimana Allah itu suci. Kemuliaan bagi siapa? Sang Putra Roh Kudus. Amin.